Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Strategic Management. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas atau memaparkan study case mengenai analisis pestol pada Starbucks Indonesia di tengah tantangan global. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Eh, Ya bersama saya Latif Fatihaya, lalu dengan Feryandra Maulana, lalu selanjutnya ada Hidayatul Tauhid. Oke, untuk tabel ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk tabelnya saya jelaskan. Yang pertama, di sini ada faktor, keterangan, lalu klasifikasi dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan Starbucks. Dari faktor politikal, keterangannya yaitu konflik Amerika Serikat dan Timur Tengah dengan dampak ancaman yang cukup tinggi. Untuk faktor ekonomi, keterangannya itu penurunan pendapatan signifikan akibat boykot dengan dampaknya ancaman sedang. Lalu untuk faktor sosial, meningkatnya kesadaran sosial terhadap isu konflik dengan ancaman yang tinggi. Lalu ada faktor teknologikal dengan keterangan inovasi digital untuk memperbaiki citra merek dengan dampak yaitu sebuah peluang yang tinggi. Nah, untuk faktor environmental yaitu komitmen terhadap praktik berkelanjutan dengan peluang sedang. Lalu untuk faktor legal, regulasi stabil dengan kepatuhan tinggi, dampaknya netral. Boleh di next. Oke, sekarang sebagai politikal, Starbucks Indonesia menghadapi tekanan politik akibat konflik geopolitik antara Israel dan Palestina. Meskipun Starbucks secara global tidak memiliki afiliasi dengan Israel, persepsi publik Indonesia di Indonesia mengaitkan merek ini dukung dukungan terhadap Israel. Hal ini memicu aksi boykot yang berdampak pada operasional perusahaan di Indonesia. Oke, next. Selanjutnya ada faktor ekonominya. Boykot boykot terhadap Starbucks di Indonesia berdampak signifikan pada kinerja keuangan perusahaan. Pada kuartal 1 tahun 2024, PT MAP Boga di Perkasa Tbk, pengelola Starbucks di Indonesia mencatatkan penurunan penjualan sebesar 17,7% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, dengan nilai penjualan yang turun dari 957 miliar menjadi 788 miliar. Kerugian bersih yang dialami mencapai 22,23 miliar. Penurunan ini menyebabkan perusahaan menunda ekspansi dan menutup beberapa gerai yang tidak menguntungkan. Boleh di next. Untuk faktor sosialnya, sentimen negatif terhadap merek-merek Amerika Serikat termasuk Starbucks meningkat di kalangan masyarakat Indonesia, terutama yang mayoritasnya Muslim. Boykot ini tidak hanya pada penjualan, tapi juga reputasi merek dan hubungan dengan pelanggan. Beberapa gerai Starbucks mengalami penurunan kunjungan pelanggan akibat kampanye boykot. Selain itu juga, aksi vandalisme terhadap gerai Starbucks dilaporkan terjadi yang menimbulkan kekhawatiran bagi para karyawan terkait keamanan dan stabilitas pekerjaan mereka. Mulai di next. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke aspek teknologikal. Jadi pada aspek teknologi ini kami melihat bahwa Starbucks Indonesia ini memiliki peluang strategis yang cukup besar, ya. Jadi Starbucks ini tentunya telah memanfaatkan berbagai inovasi digital seperti aplikasi mobile untuk pemesanan dan pembayaran non tunai. Aplikasi ini bukan hanya untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi, tetapi juga memungkinkan perusahaan membangun hubungan yang lebih personal melalui program loyalitas dan promo. Meskipun boikot terhadap Starbucks dipicu oleh isu sosial politik, platform digital tetap menjadi saluran utama untuk berkomunikasi dan menjangkau pelanggan. Misalnya Starbucks dapat menggunakan media sosial dan aplikasi mereka untuk menyampaikan klarifikasi, memperkuat citra merek, dan menunjukkan kepedulian sosial secara transparan. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke aspek environment. Jadi, Starbucks ini berinisiatif
melakukan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, seperti mengganti sedotan plastik dengan kertas, dan juga mendorong penggunaan tumbler pribadi. Selain itu, Starbucks juga memiliki program daur ulang dan desain gerai yang lebih efisien secara energi. Namun dalam konteks boykot saat ini, isu lingkungan memang tidak menjadi fokus utama. Meskipun begitu, komitmen terhadap keberlanjutan tetap penting karena dapat memperkuat persepsi publik bahwa Starbucks adalah merek yang bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap masa depan. Lalu untuk selanjutnya, aspek yang terakhir yaitu aspek legal. Dari sisi legal atau hukum, saat ini Starbucks Indonesia tidak menghadapi masalah hukum yang serius. Operasional mereka berjalan sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, baik dari aspek perizinan usaha, ketenagakerjaan, hingga keamanan produk. Namun, netral di sini bukan berarti bisa diabaikan. Justru penting untuk memastikan semua bentuk komunikasi publik, terutama di tengah krisis, tetap berada dalam lingkup hukum dan etika. Jika perusahaan tidak hati-hati, misalnya dalam penyampaian pesan publik atau pelaksanaan program sosial, bisa saja muncul gugatan atau sanksi hukum dari pemerintah atau masyarakat. Oleh karena itu, aspek legal tetap harus dijaga secara ketat untuk menjamin keberlangsungan bisnis. Lalu ada rekomendasi strategis dari kita, khususnya untuk Starbucks Indonesia. Jadi yang pertama itu ada adaptasi budaya dan komunikasi merek. Jadi strategi ini menekankan pentingnya Starbucks Indonesia untuk membangun narasi komunikasi yang lebih relevan dengan nilai-nilai lokal. Meskipun Starbucks merupakan merek global, masyarakat Indonesia perlu mengetahui bahwa operasional di sini dikelola oleh perusahaan lokal, yaitu PT Mitra Adi Perkasa. Dengan menyampaikan pesan ini secara jelas dan konsisten melalui media sosial, Starbucks dapat menurunkan persepsi negatif yang muncul akibat isu geopolitik serta memperkuat kedekatan emosional dengan konsumen. Lalu untuk rekomendasi strategi yang kedua yaitu ada strategi kemitraan lokal. Jadi dalam kondisi saat ini ya penting banget buat Starbucks Indonesia untuk tunjukin bahwa mereka ini benar-benar peduli terhadap masyarakat sekitar. Jadi salah satunya itu adalah dengan membangun hubungan dengan komunitas dan organisasi lokal. Misalnya Starbucks bisa mengadakan kegiatan sosial atau CSR yang melibatkan UMKM, lembaga pendidikan, atau organisasi lingkungan. Jadi hal ini bukan hanya memperkuat citra positif merek, tapi juga menunjukkan bahwa Starbucks adalah bagian dari masyarakat Indonesia, bukan sekedar perwakilan dari pemilik asing. Baik, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.